Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daurin amin. Walizalika, sambungan beberapa minggu yang lalu. Walizalika qala al-musannifu fi syarhihi saghiri ba'da an nasyaraha ala niskhati khala ma nasaha. Hadhihi nuskhatul waqi'atu huna akhbarani ba'du ashabina al-mausuki bihim annahu akhadhaha anni kadzalika wa dhammana khala makna tajarrudi fa'addahu bim'an wa wajahna niskhata ara fi syarhaini ayil kabiri wal mutawassiti wa muraduhu bi ba'di ashabi asy-syaikhu yusi kama wujida fi ba'dil hawamisi sahihati. Walizalika, dan karena demikian yang di belakang beberapa minggu yang lalu pembahasannya menyangkut dengan ara dan khala. Qalal musannifu, berkatalah musannif fi syarhihi, di dalam syarahnya musannif. Fi syarhihi, dalam syarahnya musannif as-saghir, karena syarah musannif itu ada 3. Ada syarah saghir, ada syarah mutawassit, dan ada syarah kabir. Di sini di dalam syarahnya musannif, yaitu syarah saghir, ba'da an syaraha, sesudah bahwa sungguh mensyarah ia musannif atas niskhah khala. Jadi di dalam syarah saghirnya musannif lebih cenderung menyangkut dengan ara, itu memang di niskhah saghir itu yaitu khala. Jadi waqad khalat dinu anit tauhidi, langsung di musannif sebagaimana yang tersebut dalam matan jauharah. Ma nasahu, perkataan musannif yang disebutkan di dalam saghirnya musannif tentang niskhah khala, bukan niskhah ara, akan barang yang telah dinas ia musannif akannya barang. Itu nasnya musannif. Apa nam musannif? Hadhihi nuskhatul waqi'atu huna. Bermula ini itu niskhah yang terjadi di sini. Ya, jadi di musannif di dalam syarah saghir beliau menuliskan niskhahnya atau kalimahnya itu khala, bukan ara. Karena kan ini perbedaan antara makna ara dengan makna khala. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu ara, ada sebagian ulama mengatakan khala. Jadi di niskhahnya musannif lebih cenderung kepada yaitu khala. Dan memang itu sudah terjadi di niskhah saghirnya musannif. Hadhihi nuskhatul waqi'atu huna. Artinya bermula ini itu niskhah yang terjadi huna, di sini maknanya itu waqad khala. Jadi huna di sini waqad khala yang ada di niskhahnya musannif di dalam syarah saghir. Akhbarani ba'du ashabinal mausiqi bihim annahu akhadhaha anni kadzalik. Yang telah mengkhabar akan daku, kata musannif juga itu, oleh sebahagian ashab kita yang mausik artinya yang terpercaya. Karena kalau kita berbicara tentang ashab, ini ashab daripada Imam Syafi'i, yaitu para Imam Muzani, Imam Buwaiti, itu sebenarnya. Nanti ada pembahasan lagi ya. Jadi akhbarani ba'du ashabina, mengkhabar akan daku oleh sebahagian sahabat-sahabatku al-mausik yang terpercaya, bihim dengan mereka itu. Apa kabarnya? Annahu, bahwa sungguhnya sebahagian sahabatku, kata musannif, akhadhaha, itu mengambil ia sebahagian sahabat akannya niskhah waqi'ah tadi, yaitu waqad khala ani daripada aku, kadzalika seperti demikian juga. Jadi di para sahabatnya musannif juga telah mengambil daripada karangan-karangan mereka itu, daripada niskhahnya musannif, menyangkut dengan perkataan yaitu waqad khala. Jadi sahabatnya musannif yang terpercaya pun mengambil mereka itu daripada musannif, artinya daripadaku, kata musannif. Kadzalika seperti demikian niskhah yang mauqi'ah huna, niskhah yang sudah terjadi di sini yaitu waqad khala.
itu pengakuan daripada sahabat-sahabatnya musannif yang telah memetik tentang kata-kata waqad khala atau khala itu daripada niskhahnya musannif. Kemudian seterusnya, wa dhammana khala makna tajarrudin, dan mengandung ia musannif, mentadmin ia musannif akan khala makna tajarrudi akan makna tajarrud, yaitu makna sunyi. Khala mentadmim menjadi makna oleh musannif, yaitu menjadi makna daripada tajarrud, artinya makna sunyi. Sehingga waqad khalat dinu, dan sungguh telah sunyi. Jadi makna khala dengan makna tajarrud sebenarnya itu yaitu satu makna. Lafaz itu banyak, hanya satu makna yang sering kita sebut yaitu mustarak. Maka kalau muradif itu beberapa lafaz yang menunjukkan satu makna. Contoh sebagaimana al-lais, al-asad itu singa dan lain-lain. Itu beberapa lafaz yang menunjukkan satu makna. Makna singa bisa jadi lais, asad dan lain-lain. Tapi kalau di sini khala itu dengan makna tajarrud. Artinya satu lafaz tapi banyak makna. Zahaba itu banyak maknanya, ada makna pergi, ada makna emas dan lain-lain. Jadi itulah lafaz yang namanya itu lafaz mustarik. Maka mentadmin ia musannif tentang lafaz khala itu dengan makna mustarik. Artinya dengan makna tajarrud. Sehingga di musannif menambah lagi fa'addahu bi'an, maka mentakdiyah ia musannif, artinya memutaaddi ia musannif akannya lafaz khala itu, yaitu dengan an. Memutaaddi artinya mentakdiyah musannif lafaz khala itu dengan an. Sehingga kalau kita lihat di dalam baitnya waqad khalat dinu anit tauhidi, karena memang khala itu membutuhkan kepada ta'diyahnya an. Sungguh sunyi agama jauh daripada yaitu tauhid. Jadi ta'diyahnya kepada an. Maka makna khala itu yaitu tajarrud, sunyi, dengan muta'addinya dengan an. Itu yang ditadmimkan oleh musannif. Kemudian wawajahna niskhata arafi sarihaini ayal kabiri wal mutawassiti, dan telah kami kokohkan juga kata musannif akan niskhah ara. Bukan artinya ara itu dibuang, enggak. Maksud musannif niskhah khala itu ada di dalam syarah kabir, dalam syarah saghir, itu niskhah. Niskhah khala ada dalam syarah saghir. Sedangkan yang dikokohkan oleh musannif tentang niskhah ara, lafaz ara itu dalam dua syarahnya musannif juga, yaitu kabir dan mutawassit. Jadi di musannif niskhah ara itu ada di dalam syarah kabir dan mutawassit. Sedangkan lafaz daripada khala ada di dalam syarah saghirnya musannif. Karena sebagaimana kita katakan tadi bahwa syarah musannif itu ada tiga, ada syarah saghir, ada syarah mutawassit, dan ada syarah kabir. Cuman di dalam syarah saghir itu ada niskhah waqi'iyah waqad khala, sedangkan di dalam syarah kabir dan mutawassit itu musannif sudah mewajahkannya, artinya sudah mengkokohkan lafaz ara, bukan lafaz khala. Itu kan sudah mengerti ya. Kemudian wa muraduhu bi ba'dil ashabi, dan berumlah maksudnya musannif dengan ba'dil ashab. Kan ada kata-kata musannif di belakang itu, yaitu akhbarani ba'du ashabina, telah dikhabar akan aku oleh sebahagian sahabat-sahabat kami al-mausuk. Siapa mereka itu? Di antara lain yaitu Syekh Yusi, yaitu Syekh Yusi. Jadi Syekh Yusi itu bahagian daripada ba'zu ashabina. Walaupun ada yang lain, itu kan ba'an,
Di antara lain yaitu Syekh Yusi. Syekh Yusi nama aslinya itu Abu Ali Al-Hasan Ibnul Mas'ud Al-Yusi. Beliau kehidupannya tahun 1631 sampai 1691 Hijriah itu Masehi ya. Ya. Adalah beliau itu memang seorang tokoh, seorang sufi Maroko. Dan kalau kita lihat beliau memang luar biasa. Dan beliau itu lahir di Berber, yaitu di Maroko, Aid-Ius, belahan utara. Kemudian Al-Yusi itu adalah pakar daripada filsufah ataupun seorang yang sufi yang kental dengan kehidupannya mengembara. Maka di antara lain beliau juga menerima berkah tarikahnya daripada gurunya Syekh Muhammad bin Nasir, yaitu tarikah Nasriyah dan juga tarikah-tarikah yang lain. Itu biodata singkat daripada Syekh Al-Yusi, yaitu sahabat daripada Musannif Ibrahim Al-Bajuri. Terus kemudian kama wujida fi ba'dil hawamis sahihah, sebagaimana barang yang didapatkan orang akan dianya barang pada sebagian hawamis yang sahih. Juga mungkin di dalam kitab-kitab yang lain, yaitu sebagian hawamis sahihah juga diutarakan atau juga dibahaskan menyangkut dengan para ba'dul ashab.